Oke, kita akan mulai untuk sesi tanya jawab teknikalnya. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Immanuel. Bapak Robertus Immanuel, pertanyaan pertama tentang saham BRIS, Akra, dan Pegas. Saham BRIS sendiri sempat mengenai daripada area target pertama waktu itu ketika dia candle merah yang ini, kalau tidak salah ingat ya, kita juga udah kabarin. Itu yang di sini, di level 1620-an. Sempat kena target pertama dan sekarang masih bergerak dalam tren bullishnya. Tapi bisa dikonsider karena udah kena area target pertama sebagai area taking profit, itu tergantung daripada kebijakan masing-masing dari Bapak Ibu. Untuk supportnya masih sama, yang menjadi penahanan adalah candle yang terbentuk pada tanggal lebih tepatnya 28 Februari 2023, di mana low-nya itu ada di level 1440. Di level 1440 ini sebagai area supportnya. Resisten terdekat ada di level 1630 rupiah, 1625 atau 1630. Dengan resisten selanjutnya berada di level area 1740. Selama dia bergerak di atas area support yang ini, kelihatannya masih ada kemungkinan untuk bergerak menguat lebih lanjut. Lalu kita bahas saham Akra dan Pegas. Kalau saham Akra, sebenarnya daripada pergerakan yang terjadi di Akra ini sempat nembus trend line dengan stokastik tapi masih mengarah ke bawah. Sepertinya akan adanya koreksi terlebih dahulu menuju level area support 1360 atau mengalami penurunan sementara. Jika nantinya penurunan ini tidak melewati daripada area support yang ini, di mana area 1260 dan masih bertahan di area level support yang dynamic di sini ya, di dekat area EMA-nya, itu mungkin masih dalam koreksi yang sehat dan bisa melanjutkan penguatan kembali. Area resisten yang bisa diperhatikan bagi Bapak Ibu ada di level ini, terlihat jelas. Masih ada resistennya di level 1460 ataupun level berikutnya lagi kalau bisa nyampe yang lebih tinggi di area 1560 rupiah. Itu untuk pertanyaan saham Akra. Kemudian pertanyaan tentang saham Pegas. Kalau Pegas masih sama seperti yang sudah-sudah, kita juga menyampaikan kali-kali bahwa ini sudah terbentuk pola yang menunjukkan pola penurunan dari pembentukan triangle yang terlihat jelas bagi dilihat di layar Bapak dan Ibu. Menentukan triangle yang disertai dengan retest yang terjadi pada level area 1615, yang jelas kalau kita garis lagi, dari retest trend line, mengindikasikan setelah kena itu juga dynamic resistennya kena, dia cukup impulsif ke bawah dengan minus 2,81% pada kemarin. Ada peluang untuk melanjutkan pelemahan lebih lanjut ke level 1520 ataupun ke level yang lebih rendah lagi, yang merupakan area support kuatnya, di level 1500 rupiah. Lalu kita bahas saham Antam, BBRI, BCA, INDF, dan ADRO dari Ibu Artati. Kita bahas ya Antam dulu. Antam juga stand kita masih sama yang seperti kemarin di pertanyaannya, bahwa penembusan pada area trendline yang terjadi beberapa waktu lalu, yang dimana pada 23 Februari, itu disertai juga dengan penembusan pada area support yang yang horizontal ya, kalau kita lihat sempat tembus. Penembusan pada area support ini mengindikasikan juga kalau kita lihat adanya peluang nih dynamic resistance udah ngilang. Ini ada peluang dia bergerak melemah lebih lanjut ke level area 1890 rupiah ataupun ke area support berikutnya dengan penembusan trendline ini bisa sampai ke level 1800 rupiah. Untuk bicara tentang saham Antam, kemudian BBRI dan BBRI tadi kita ada sempat rekomendasi terkait dengan itu bisa mengikuti rekomendasi yang berjalan jika tertarik. Dan kita bicara BCA ya. Kalau BCA ini ternyata dia tidak tertahan pada support kemarin. Ini cuman tahan tipis. Ini lagi pas ternyata ya. Pas di level area 8.350. Ini perlu di watch baik-baik dulu terhadap area 8.350 ini. Karena ini bukan merupakan support yang terlalu kuat karena cuma ada satu. Terlihat daerah rejection-nya di sini di level 8 Desember itu juga cuma memantulkan sedikit. Adanya kalau penurunan yang terjadi misalnya lewat 8350 itu ke depan kayaknya masih bisa bergerak melemah ke dekat-dekat area level sini. Support yang lebih kuat di level 8.200 rupiah yang bisa dikonsiderasikan biasa orang sebagai area spekulatif buying atau di area sini ya level 8.000 rupiah dan sebagai area support.
Mending ditunggu dulu karena ada kemungkinan dia takutnya melewati area 8350. Karena trennya udah mulai ngarah sideways dan mau koreksi. Tuh YNDF sama ADRO. Nah, ini YNDF yang terjadi cukup unik ya, dia ternyata nembus area support kuat yang di sini, nah tuh kencang banget nih kalau kita lihat ya, dibandingkan yang lain. Tembus, sempat kemarin tertutup di doji ya kemarin, sempat nembus di sini ya, di level 6.250. Kalau sempat nembus seperti ini, kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ya. Kalau melemah lebih lanjut terdekat sih, ini sempat kena di sini, bentaran. Kalau nembus area ini area yang biasa dijadikan rejection ya, banyak sekali di 6.100 rupiah nih. Sekitar area sini bisa jadi area selanjutnya akan jadi tempat perhentian dari INDF. Lalu bahas ADRO. ADRO jelas trend bearish, konfirmasi rising wedge yang terbentuk. Jelasnya rising wedge yang baru tertembus kemarin nih, peranan bawahnya. Penembusan rising wedge biasanya mengindikasikan peluang untuk bergerak melemah, bisa ke level 2.700 rupiah. Ya, di sini support. Kemudian ada support lanjutan, kalau melemah lebih lanjut bisa ke 2.460 rupiah. Perlu di watch, hati-hati dulu ya untuk saham-saham kaitan batu bara, ini udah mulai koreksi. Dan beberapa udah trend bearish. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Bapak Timi, bertanya tentang saham NICL. Ntar kita tunggu loadingnya terlebih dahulu. NICL ya. NICL sebenarnya secara tren masih oke ya, trennya masih bullish. Ini masih bergerak di atas garis warna kuning sama biru. Supportnya tuh di sini di level 260 rupiah. Kalau masih bergerak di atas support, kelihatannya mungkin masih bisa melanjutkan ke level 312 ataupun ke area 330 rupiah. Kalau masih berada di atas 260 ya. Karena kemarin itu juga sempat koreksinya ke area situ, kemudian naik kembali. Apakah akan mengulang? Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Rita Raisita, bertanya tentang saham Bumi. Saham Bumi juga itu pernah kita bilang bisa menyentuh area ini, bahkan tapi dan nembusnya di area 124-nya, sama seperti saham batubara yang lain, beberapa yang udah bergerak dalam trend bearish. Ini juga sama, apalagi dengan penembusan support kuat yang terjadi pada 20, ini baru kemarin kita tembus sampai ke level 123 ya. Kemungkinannya kalau kita lihat secara Fibonacci, kita tarik garis, misalnya ke satu karya mana, kemungkinan masih bisa melanjutkan ke area dekat 1618 ya, di sekitar area sini. Di mana sini ya, sekitar area 116, dan di situ bisa jadi area selanjutnya yang dimana dia mengalami pelemahan terdekatnya. Kalau bicara tentang support yang kuatnya lagi, bisa ke area 100 rupiahan di 102 kalau bergerak melemah lebih lanjut. Apalagi dengan tren seperti ini yang mengindikasikan ada peluang tren transition yang menjadi bearish. Lalu kita bahas lagi pertanyaan dari Ibu Evelyn, bertanya tentang saham BMRI. Kalau kita bicara tentang saham BMRI, jelas memang masih trennya bullish, masih bergerak di atas support 9775, yang dimana ini merupakan structure daripada inverted and shoulder yang masih jadi penahanan. Di sini terlihat jelas ya, di sini gambarnya ya, kalau di gambar segitiganya masih jadi area penahanan, pergerakan masih bullish, kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak menguat, ke depannya mungkin menuju area 10.500 kembali. Itu bisa tentang BMRI dengan stokastik juga mengarah ke atas di area netralnya. Lalu ada Bapak Budiman bertanya tentang saham BSBK. Ini saham yang cukup jarang tanya, coba kita lihat dulu ya. Oh, untuk BSBK sendiri, untuk yang sudah, ini mulai nggak ada volumenya sih. Udah kecil kan, udah hampir nggak ada dibandingkan volume sebelumnya yang cukup tinggi ya, pernah sampai miliaran. Sekarang kelihatan volumenya sudah datar dan bergerak di area 50 rupiah.
belum ada tanda-tanda secara teknikal dia mulai adanya potensi rebound. Kalau kita bicara tentang saham BSBK, dan ke depannya kalau misalnya bentuk double bottom ataupun pola rising wedge yang menunjukkan dengan divergence, itu belum jadi menarik kembali. Jadi kalau sekarang sih lebih baik wait and see dulu aja karena belum ada tanda-tanda daripada price action-nya, apalagi 3 hari ke belakang yang dimana tidak ada pergerakan harga sama sekali. Lalu kita juga bahas saham Tower. Pertanyaannya dari Bapak Novianto Pariman, saham Tower. Saham yang berkaitan dengan telekomunikasi mulai bergerak bearish sih. Saya lihat ya kayak Telkom sama Tepik ya, kalau nggak salah. Telkom, Tepik, sama satu lagi ini ya, Tower. Nah, ini juga kalau kita lihat, supportnya ini ditembus ya. Semenjak yang ini support tembus, sebenarnya harus sudah mulai hati-hati waktu itu ya. Di 1050, itu pas tembus, kemudian membentuk lagi daerah, orang bisa biasa bilang, koreksi sementara, outside bar ditembus lagi di level 1000, kemudian terus lagi menurun. Kalau bicara supportnya, support kuatnya itu ada di level sini sebenarnya, support paling kuat ya. Yang terlihat di layar itu di 870, yang tempat dia mantul kencang banget sampai ke atas. Dan support keduanya di sini. Ini mungkin jadi area-area yang bakal tersentuh ke depan di 930 ataupun ke area 870 kalau kita bicara tentang saham tower. Lalu kita juga akan bahas terkait dengan saham ADMR ya. Masih pertanyaan dari Ibu Bapak Novianto Pariman. Oke, udah jalan ya. ADMR juga sama, trennya sudah bearish semenjak yang di sini tertembus. Ini tembus, ini jelasin warna mana-mana 1400, nembus lagi base kecil, bentuk kayak koreksi kecil banget, nembus lagi. Terus sekarang supportnya di mana? Kok pertanyaan? Supportnya di sini. 1090 masih jauh. 1090 ini bisa tersentuh daripada supportnya atau di area dekat sini di 1100 rupiah. Masih bisa melanjutkan pelemahan lebih lanjut dengan tren kalau kita lihat jelas. Kalau kita gambar ya lebih jelas lagi nih ya. Ini kita tarik ya. Penembusan satu, penembusan dua. Ini penembusan dua bukan di sini. Penembusan tiga, turun lagi, tembus lagi, bisa turun ke sana. Kalau dari price action-nya ya. Lalu kita bahas lagi saham, pertanyaan dari Bapak Tema, tentang saham, oh ini consumer good lah rata-rata, NDF, Cepin, di CBP, sama ESA. Kecuali ada satu lagi saya, ada cerita, NDF juga masih sama. Ini hati-hati kalau penembusan terhadap area low kemarin. Kalau low kemarin tertembus, masih bisa menuju level area 6.100 rupiah. Kalau bicara tentang INDF. Lalu kita bahas Cepin sama ICBP. Kayak ICBP kemarin sempat rebound ya, seingat saya. Kalau bicara tentang Cepin ini gerakannya mirip-mirip INDF. Kalau kita lihat ya. Kemarin nembusnya sangat impulsif penurunannya. Support selanjutnya yang mungkin menjadikan area tempat bisa memantul, itu peluang mantul itu di 4.900 rupiah. Sekitar area tersebut ya, 49, 48, 49, itu bisa jadi area pemantulan. Kalau misalnya udah nyampe area tersebut, itu ada kemungkinan dia mengalami pemantulan. Untuk sekarang kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami pelemahan, apalagi selama bergerak di bawah area resisten yang menjadi penahanan sampai hingga saat ini kelihatan jelas di sini ada di level 5.625. Terus kita buka saham ICBP. Saham ICBP sendiri memang kemarin sempat rebound ya, dari sangat rebound yang cukup menarik 3%. Kalau misalnya nanti masih bertahan di atas area support 9625, dengan catatan ini paling cuma koreksi ke area sini ya, ke area retest bentar, ke area 98 99 deh, 9.900 ya. Ini kan sempat udah kena juga. Dan masih bertahan. Kalau dia masih bertahan dan melewati daripada area EMA-nya ini, itu ada peluang melanjutkan kembali mungkin ke area resistennya ya, sampai sekarang. Dan ada resisten 10.400 ataupun ke area resisten di atasnya lagi dikit di level 10.500. Itu kalau misalnya koreksinya sehat, yang ngelewatin daripada level area 9.625 yang mana kalau itu tertembus 9.625 ini harus diwaspadai. Karena ini melanjutkan daripada
pematahan tren yang mungkin terjadi. Dia bergerak di bawah EMA 90 soalnya. Terus pas ESA juga ESA kelihatannya kalau dari pergerakan seperti ini kan sekarang lagi ketahan di area trendline-nya ya, trendline bullish-nya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah di level sini. Support ya, support di 950. Jangan sampai ini tertembus. Kalau ini tertembus, ada peluang baru dia melemah. Kalau ini masih tertahan dan pergerakannya masih kayak gini ya, peluangnya cenderung bergerak menguat. Penguatannya itu bisa sampai mana? Mungkin bisa sampai ke level area Rp1.040 ataupun ke area terjauh di Rp1.070. Dengan stokastik mengarah ke atas, ini ada kemungkinan dia mengalami penguatan lebih lanjut ke level tersebut. Esa udah, kita bahas pertanyaan dari Bapak Amritan, bertanya tentang saham Agi sama Arto. Kalau saham Agi, kita lihat resistennya di sini dulu 80. Perhatikan level support yang di sini, Rp2.000. Kelihatannya masih ada peluang untuk ke depannya bergerak sideways kembali dan melemah mungkin ke level area berikutnya di level Rp1.940. Kalau dilihat ya, daripada pergerakan price action dan stokastik juga mengarah ke bawah, diindikasikan adanya peluang demikian. Ini juga ada divergence, kalau dilihat baik-baik, divergence. Dan divergence ya, set base divergence, mengindikasikan ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Terus Arto. Untuk Arto sendiri, terlihat daripada pergerakannya, ternyata pergerakannya tertahan di level area EMA 34, EMA 21 bahkan ya, EMA 21-nya di level 2.900, penguatannya terbatas, disertai dengan pelemahan. Pelemahannya itu kemungkinan bisa nutup gap terlebih dahulu di level Rp2.500 ya. Kalau dia ada pergerakannya ya, ada kemungkinan dia nutup gap di level tersebut. Lalu kita bahas juga pertanyaan dari Ibu R.A. Sunarjo, bertanya tentang saham MLIA Hamabuka. MLIA jelas setelah nyentuh area resistance di sini, yang rejection berkali-kali, ya 1, 2, 3, ya 3 kali, dia pergerakannya melemah disertai dengan penembusan area trendline kecil dan cukup impulsif sehingga kita bisa mengkonklusikan adanya peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level area 525 sampai 530 ataupun bisa lebih melemah lebih lanjut ke level Rp520. Lalu kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya lagi terkait dengan saham Emyor sama KLBF ya. Saham buka dulu. Saham buka nembus trendline persis ya, nembus trendline-nya kelihatan jelas sih di layar Bapak Ibu. Tembus. Awan korektif daripada pergerakannya, tapi ini takutnya nanti akan melanjutkan pelemahan ke level area sini, support yang cukup dijadikan banyak mantulan di level 252 ataupun ke level berikutnya di level Rp240. Selama dia bergerak di bawah area resisten, di mana area penahanan ini masih menjadi momok untuk peluang pelemahan di level Rp274. Stokastik juga mengarah ke bawah, mendukung adanya peluang demikian. Emyor sama KLBF. Emyor masih bergerak dalam tren bullish ya. Kalau kita lihat trennya masih bullish dan pergerakannya masih bertahan terus di atas EMA 90. Trennya masih bullish. Selama dia masih bertahan di EMA 90, kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak menguat ya di level 24 ya. 24 ini yang merupakan area support maksudnya. Itu masih ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut. Dengan catatan dan kemarin itu sempat di area resistennya di 2.800. Ini akan menjadi menarik kembali kalau misalnya dia melewati area resisten kuatnya di 2.800 dan mencapai ke area resisten yang selanjutnya lagi. Kalau dia melewati itu sampai ke Rp2.930. Kalau paling
gedenya itu di dekat area sini yang sering jadi area penahanan ya, sekitar Rp3.000. Itu bicara tentang Emior. Terus KLBF, KLBF ini kayaknya rawan koreksi. Supportnya di level sekian, di level Rp2.000. Kalau lihat daripada pergerakan yang kemarin, di mana semenjak kena dari area, kalau itu kan udah pernah kena targetnya ya, 2.360, ini pergerakannya mulai candle kecil-kecil, ya, mulai kecil-kecil, ada peluang dia akan menuju level 2030, kalau nggak Rp2.000 ke depannya. Ini sebagai area biasa ada peluang mengalami bantuan di sekitar area Rp2.000 tersebut. Jadi bisa diperhatikan di level sana ya. Lalu kita udah Emior, udah KFF, udah. Terus ada yang nanya saham PGO dan ASI. PGO kayaknya baru IPO berapa waktu lalu ya? Coba kita tuh chartnya masih masih bisa teknikalin nggak? Kalau chart daily masih belum ada tanggapan sih. Jadi tunggu aja dulu ya. Kalau alasannya secara teknikal belum bisa dianalisa dengan candle cuman bahkan baru 57 candle. Ini masih tunggu dulu sampai bentuk support yang jelas. Ini belum terbentuk valid swing yang bisa kita jadikan patokan. Mohon maaf untuk PGO mungkin menunggu dulu untuk 2 atau 3 bulan ke depan sampai terlihat adanya price action yang lebih jelas untuk dianalisa secara teknikal. Kemudian kita langsung ke ASI. Oke. Oh, ya loading. Sampai kaget kenapa tadi. ASI ini, tadi waktu kita sempat bilang, dia ada peluang mengalami penurunan, itu kan ya. Setelah gap-nya cukup gede yang terbentuk ya. Jadi gap-nya gede banget, itu kalau nggak salah 0,6%. Nah, kalau di sini, ini kan sekarang lagi retest structure ya, kalau kita lihat. Structure di level begini ya, dekat-dekat level sini. Nah, level neckline-nya. Tapi, kalau lihat daripada gap-nya, kemungkinan dia nutup dulu sih. Nutup gap-nya dekat-dekat level area segini lah, 5.825, 5.800. Kalau dia nutup gap, kemudian dia bentuk valid swing low yang menarik sebagai area yang bisa dijadikan relatif, itu baru bisa ada peluang mengalami penguatan kembali. Jadi ditunggu aja, apalagi stokastik masih mengarah ke bawah, kelihatannya bisa nutup gap terlebih dahulu. Kita tunggu tutup gapnya dan reaksi terhadap tutup gap yang terjadi untuk saham Asia. Kalau ada peluang tutup gapnya, atau kalau tiba-tiba ada valid swing low yang terbentuk, itu baru menjadi menarik kembali. Valid swing low itu kayak gimana? Kayak yang di sini. Kayak yang pada tanggal 23 Februari 2023. Oke. Kemudian kita bahas saham RIS, pertanyaan dari Bapak Oscar. Masih sama ya saham RIS, ini juga masih sesuai. Supportnya di sini, kemudian sudah kena target area pertama, bisa mempertimbangkan area trading profit. Kemudian bicara tentang peluangnya, resisten terdekat di 1625, kalau terjauhnya itu di 1730-an rupiah. Tentang BRI sudah. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Yeni, bertanya tentang saham perbankan. Kita mau BMRI, tadi kita udah bahas, kita langsung BBNI, BCA, sama BTN ya. Kayaknya BCA juga udah, teman kita lihat dulu aja. Untuk BBNI, ini mulai korektif daripada penurunannya. Ada kecil banget candle-nya dibandingkan penurunan yang tadi kemarin-kemarin udah mulai istirahat ya. Di level area support di sini sekarang di 8750. Kalau kita lihat kayak gini, ini lebih baik, ini kan double top yang terbentuk di sini ya. Retest, kemudian turun. Nah, kalau supportnya ini ketembus, ini ada kemungkinan ya, supportnya ketembus. Ini jadi baru agak warning, kalau ini tertembus, ya kemungkinan bisa ke support kuat yang jadi area pemantulan terdahulu, ada di level sini, di level terdekat sini sih lebih tepatnya, di level 8425, kalau tersentuh situ, itu menjadi area yang menarik, jadi area pemantulan, bisa jadi bisa divergensi di area tersebut. Kemudian kita bahas saham BBTN. Oh, BBTN ini jelas, kalau tadi kan trennya masih agak sideways dan jangka panjang masih bullish. Kalau ini tren jangka panjang maupun jangka pendeknya bearish. Tuh, udah ini benar-benar bearish. Jelas terlihat juga dengan penembusan kemarin di area 1325
dengan candle langsung merah 3 hari beruntun. Dan pada hari ini juga, ini ada kemungkinan dia masih bisa melanjutkan pelemahannya ke level area support 1230, kalau enggak ke level yang lebih rendah lagi di 1.200 rupiah. Jadi range 1.200 sampai 1.230 untuk area supportnya. Kemudian MAPI dan MPMX, pertanyaan dari Bapak Danar. MAPI akan cenderung membentuk kayak base kecil dulu. Atau kalau kita bisa bilang mirip-mirip inside bar lah ya, tapi ini yang base kecil. Setelah dia mulai penguatan yang cukup lumayan ya, kemungkinan dia akan buat base kecil dulu di level area, kita klik boxnya, jangan keluar 1.500 sampai 1.670 1.670 terlebih dahulu, atau bentuk base kecil terlebih dahulu sebelum melakukan mungkin penguatan lebih lanjut. Lalu kita bahas saham MPMX. MPMX pergerakannya masih ada peluang untuk bergerak menguat semenjak penembusan area resisten kalau kita lihat di level 1220 yang dimana sempat dites tuh kemudian naik lagi. Masih ada peluang untuk bergerak menguat, mungkin bisa nutup area gap, dekat gapnya di sini bisa, ini sempat, oh di area resisten pas ya kemarin koreksinya. Nah, bisa nentu area gap di level 1.310 rupiah ke depannya mungkin, ataupun ke area dekat sekitar sini di level 1.370 rupiah untuk area resisten berikutnya. Lalu kita bahas saham BABP. BABP kok apa? BABP sama tadi udah bahas Antam. BABP jelas ini retest resistennya kelihatan banget di area sini ya. No, resistennya belum tertembus. Sempat coba dan turun lagi di level 108.9. Peluangnya ini inside bar-nya akan dikomplit mungkin ya. Bahkan tutup gap-nya di level area 95-94 rupiah kalau bicara tentang BABP. Terus kalau Antam tadi udah dibahas kayak dengan peluang masih akan lanjut turun. Ya, sesuai dengan prediksi masih ada peluang ke sana 1890-an atau ke 1815. Jangan Antam. Lalu kita ada pertanyaan juga di chat, pertanyaan tentang saham Artos, tadi udah dibahas SMGR ya, SMGR. Kalau kita bicara tentang SMGR, tadi waktu juga udah mention terbenjak tembusnya trendline ini, sertai dengan sekarang hasil tansi di level 16950, kalau di candle-nya ya, kalau di candle-nya, bentukan candle September yang kemungkinan terjadi hari ini, dia akan nyentuh kayaknya ke level area support 6950, 6975 untuk ke depannya. Nah, apakah nanti akan jadi area pemantulan, itu tunggu sampai bentuknya candle hammer kembali, ataupun candle tertentu yang bisa mengindikasikan adanya peluang dia mengalami penguatan kembali walaupun terbentuknya kulit cross sekarang kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut secara price action-nya. Lalu kita bahas saham ADMF ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Budiman Simbolon, ADMF, SRTG, sama BPI. BPI apa BP kali maksudnya ya. ADMF dulu ya. ADMF. ADMF menarik kalau dia nyampe area mantulan dekat-dekat MA90 mungkin ya. Kalau mau lebih menarik. Kalau dia mantul ke area sini juga menarik. Di level 9.500, nah, kita diperhatikan, ataupun di area sini ya, dekat-dekat 9.300 sampai 9.500, ini bukan area yang menarik. Yang bisa jadi area pemantulan kalau misalnya penurunannya sampai ke area tersebut. Kalau bicara tentang ADMF. Kemudian tadi ada satu lagi pertanyaannya, SRTG sama BP ya. SRTG sama BP. SRTG masih sama. Peluangnya lebih cenderung bergerak melemah semenjak supportnya tertembus. Ini udah tembus ya. Ini juga kalau kita lihat pola pengulangannya berkali-kali terjadi loh. 1, 2, 3, 3 kali ya. Pola yang sama, tangan tembus, turun lagi, tembus dari support, kemudian turun. Support yang bisa tersentuh lagi di level 2.130 rupiah. Kalau bicara tentang saham tersebut. Strategi ya. Kemudian gigit
Arto tadi udah, Agi ya, Agi. Ini Agi juga udah nih. Kita udah bahas ke dalam peluang penurunannya. Kemudian Arto tadi udah, JAR, FWCT, apa nih? Baru didengar ya, sorry. JAR, FWCT sama ARX. JAR. Kalau JAR, ini juga sama. Pergerakan di bawah MA90. Simpel aja kita lihat trend line-nya. Kemudian ada pola terbentuk. Lihat di sini, triangle. Ada kemungkinan dia bergerak continuation, bergerak melemah lebih lanjut ke level top 254 ataupun ke level di sini di Rp230. Kalau kita bicara tentang saham JAR. Terus sampai lagi tadi pertanyaan FWCT sama IRSX ya. Kita lihat dulu. FWCT ini saham baru IPO juga, mungkin saya tunggu dulu sampai pergerakannya jelas, tapi kalau bicara tentang resistennya, mulai kelihatan resisten di 155, sama resisten di sini, turun ya resistennya, artinya ini lower high. Ada potensi artinya mengalami penurunan ke sini, support di 108 ataupun ke area yang terendahnya, kalau tidak terbentuk di 105. Terus bicara tentang IRS. Ini baru dengar juga, kalau terlalu kecil handle-nya mungkin tunggu dulu. Ini wait and see, ini wait and see dulu deh, sideways banget, dan nggak ada kalau tentuin valid swing high swing low-nya belum jelas. Mohon maaf atas tidak bisa menjawab untuk kaitan secara teknikalnya karena kurang jelas ya dari per section, PRDA sama MTK. Oke, PRDA ternyata dia setelah membentuk pola triangle yang kita kira sebagai area yang menarik, setelah menembus, ternyata kembali lagi melemah dengan menembus area support dengan cukup impulsif di level 5625, sehingga kelihatannya akan ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level 5425 ataupun ke area Rp5.300 untuk ke depan. Stokastik juga mulai mengarah ke bawah sekali, mengindikasikan ada peluang demikian. Terus MTK, MTK ini udah bearish, yang cukup impulsif sekali dengan support, dan ini sempat ketahan bentar ya di area supportnya. Ketahannya ini benar-benar nunjukin mau turun. Kalau di candle yang kecil-kecil gini bisa seperti itu. Supportnya 950, tembus, kemudian benar-benar impulsif. Walaupun udah dekat dengan area support kuat yang terdahulu di level 820, kelihatannya belum ada indikasi dia membentuk candle kayak membalikan arah pas nyentuh level ini kemudian ada jadi warna hijau. Jadi tunggu dulu aja, belum ada area spekulatif menarik. Kalau kita lihat peluangnya masih bisa nyentuh area ini, kalau nembus sama 20 itu bisa menuju ke level area yang lebih rendah lagi. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Candle kurang liquid juga sebelum ini ya, di Rp750. Lalu kita bahas saham Smart juga dari Pak Arenaldi. Smart ini masih bergerak dalam tren bullish-nya. Supportnya itu di level sini. Ya, supportnya di level 9.050. Peluangnya kalau masih melanjutkan penguatan, terdekat tuh di 5275. Itu kalau orang main satu dua titik ya. Ataupun ke level area resisten yang kemarin jadi area target, di level 5375. Itu untuk saham Smart, dari Bapak Renaldi. Kemudian kita ada pertanyaan lagi dari Bapak Mario, bertanya tentang saham Kevin, PNLF, dan Bank, BANK maksudnya ya. Kalau Kevin jelas, kelihatannya masih bisa melanjutkan penguatannya. Resisten itu ada di level sini, 356, ataupun ke resisten berikutnya di level 360, sama dia geraknya bertahan di atas area support yang di Rp320 ini. Tidak kemungkinan menguat ke level-level yang tadi kita sebutkan. Kemudian kita juga akan bahas saham PNLF dari Bapak Mario. PNLF walaupun membentuk pola kalau kita lihat ya masih belum tembus.
Bisa nunggu polanya terbentuk dengan baik, misalnya bergerak di atas Rp450 ke atas, itu baru menjadi menarik kembali. Menunggu aja daripada level tersebut. Untuk sekarang, wait and see dulu, karena melihat daripada pergerakannya yang masih membentuk pola ya. Kemudian kita bahas juga saham BANK. BANK, sebentar. Oh, ini dia, Bang Aladin Syariah. Tunggu deh pergerakannya. Oke, untuk saham BNK. Ini mulai kurang liquid ya dari pergerakannya. Bentar. Resisten. Ini juga resisten. Support tembus. Oke, kalau bicara tentang golden cross yang terbentuk pun, kalau ini mengalami penguatan ya, penguatannya kelihatannya bukan akan terbatas ke level 1.300 rupiah. Kalau kita lihat daripada resisten yang cukup banyak sekali, ada resistennya, benar-benar area penahanan yang cukup kuat berkali-kali. Ini paling oke resisten di 1.360, kemungkinan dia cuma sampai ke 1.300 rupiah. Dengan asumsi dia tetap bertahan di 1.230. Kita bicara tentang BANK, dan juga pertanyaan juga Pak atas pertanyaannya dari Bapak Mario. Kemudian kita langsung ke pertanyaan dari Ibu Variana, Variani, sorry, terkait dengan saham Indi. Oke, untuk saham Indi, dia mantul di support hari ini. Hari ini mantul di support ya, hari support. Kalau mantuan ini masih dilanjutkan, dan masih bertahan ya, di area 2.200 rupiah, di closingannya ataupun di sesi 2 ya misalnya, mungkin peluangnya untuk retest ke area 2.250 ke 2.300 masih ada kemungkinan. Seperti itu kalau terkait dengan saham Indi. Lalu ada pertanyaan lagi, tidak kita lihat dulu terkait dengan, oh ini BSBK tadi udah. Baik, kelihatannya sudah terjawab semua daripada pertanyaan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu semua dan antusiasme untuk mengikuti daripada kegiatan Philip Morning Market Call pada hari ini. Sampai bertemu pada Philip Morning Market Call edisi berikutnya. Seperti biasa, diadakan dari Senin sampai Jumat pada hari perdagangan bursa buka dari jam 8.30 sampai 9.30. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan edukasi lain, baik IG Live maupun daripada kegiatan edukasi melalui Zoom, webinar yang diadakan terkait dengan topik tertentu. Saya dari pihak Biro Sekuritas pamit undur diri. Happy cuan bagi Bapak Ibu semua.